Selamat malam Pak Wiratno. Selamat malam, Mbak. Oke, ini pertama kali ada 2 harimau Sumatera terkonfirmasi positif COVID-19. Sejauh ini bagaimana penelitiannya, sudah diketahui dari mana asalnya, apalagi kita ketahui mereka positif saat aktivitas sebenarnya sepi ya Pak? Ya, sedang ditutup sebetulnya seluruh LK ini, seluruh Indonesia ada 81 lembaga konservasi. Ya, kebun binatang semua ditutup. Ya, semua ditutup. Tapi sekarang bagaimana langkah lanjutannya Pak? Sudah diketahui kenapa 2 harimau ini terkonfirmasi positif? Ada 2 kemungkinan, Mbak. Satu dari kiper yang paling berdekatan langsung, perawat satwa. Yang kedua dari kemungkinan terkontaminasi droplet virus dari bahan pakan, air, wadah atau sampah yang terkontaminasi. Jadi itu 2 hal itu yang paling memungkinkan menjangkiti. Oke, lantas ke depan apa yang perlu dilakukan pihak Ragunan untuk menghindari penyebaran COVID sesama hewan, Pak? Bisa ya hewan menularkan ke hewan, semacam zoonosis gitu? Belum terbukti bahwa hewan yang kena COVID itu menular kepada manusia. Tapi kepada hewan? Surat edaran ya. Saya sudah buat surat edaran pada 9 April 2020 kepada seluruh pemilik lembaga konservasi kebun binatang. Saya ulangi lagi dengan surat edaran tanggal 30 Juli kemarin 2021 agar mereka melakukan swab dan semua dilakukan untuk semua petugas ya. Kalau di Bonbin Gembira Loka itu lebih ketat lagi, semua pedagang yang di sekitar itu juga dilakukan swab. Oke, nah lantas kalau dan divaksin, semua petugasnya divaksin. Semua petugasnya harus divaksin, itu keharusan ya, supaya tidak menularkan. Mungkin berarti di sini maksud Anda bahwa kemungkinan besar itu tadi manusia yang bisa menularkan kepada hewan, kalau manusianya tidak jaga kesehatan akan menularkan mereka juga gitu ya. Nah, dan termasuk kandangnya, kebersihan kandang dan kepastian makanannya tidak tertular COVID. Oke, nah lantas Pak, perlukah hewan-hewan di Taman Marga Satwa itu divaksinasi? Kan dilakukan di Amerika Serikat sudah melakukan hal serupa gitu. Mereka sudah memvaksin hewannya. Ya, kemarin dilakukan kunjungan tim oleh Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian dan tim kita untuk melihat langsung dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Taman Marga Satwa Ragunan ini. Kalau perlu semuanya dilakukan vaksinasi seperti dilakukan di Bonbin Gembira Loka ya. Dia sudah melakukan vaksinasi pada orang hutan Kalimantan ya, dan di check up kesehatannya, harimau Sumatera, kucing belacan dan lutung. Ini dilakukan vaksinasi malam ya. Dan antibodi. Dan antibodi, karena kan berdasarkan research yang dilakukan oleh ilmuwan India, Pak, itu untuk hewan primata 100% sangat bisa terkonfirmasi, sangat bisa positif COVID-19 begitu. Artinya kan sangat rentan. Nah ini nanti apakah semua hewan yang ada di Taman Marga Satwa akan divaksinasi? Akan dicek nanti oleh tim. Tim saya juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen, bukan hanya Ragunan. Sekarang seluruh Indonesia, staf saya, KSDA, kantor KSDA melakukan cek kondisi kesehatan hewan di lembaga-lembaga konservasi, termasuk kesehatan dicek sekaligus report untuk vaksinasi seluruh pegawai. Seluruh pegawai, hewannya Pak? Ya, hewannya juga nanti dicek kondisinya, dilaporkan. Kemudian memang 100% ini primata berpotensi ya, terinfeksi kecuali babu ya. Ya, kecuali babu. Kemudian hewan-hewan yang rentan itu termasuk kucing, ya, anjing, musang, dan musang luwak. Ifet ini juga berpotensi. Makanya sekarang saya himbau kepada masyarakat untuk sangat hati-hati. Dan ketika dia positif COVID, isoman, dia harus jauh dari hewan kesayangannya, harus dipisahkan. Tapi mungkin kita bisa pertegas Pak, tadi Anda mengatakan termasuk anjing, kucing itu juga sangat rentan terpapar COVID karena pemiliknya gitu ya. Dan secara langsung berarti Anda juga menegaskan bahwa hewan tidak akan menularkan COVID kepada manusia. Sementara ini belum ada bukti. Ya, yang terbukti adalah terpaparnya COVID pada harimau di Bronx Zoo, kucing dan anjing peliharaan di Hong Kong, gorila di San Diego Zoo, dan singa di kebun binatang India. Jadi ini harus, oleh karena itu prinsip kehati-hatian
dan checking, kalau perlu dilakukan 100% checking kesehatan satwa di Ragunan. Dan di seluruh lembaga konservasi, ya problemnya adalah lembaga konservasi kita ini banyak sekali. Dari 81 itu mamalia ada 7.011 ekor mamalia, ya. Kemudian aves, burung-burung ada 19.355, reptil 2.759, ikan 25.637 dan seterusnya. Jadi yang di lembaga konservasi kita ini ada 67.472 ekor binatang. Ini tentu saya sudah tadi rapat dengan PKBSI, Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, untuk sama-sama saling membantu mencegah penularan dengan tadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, cek langsung semua satwa. Oke, itu di Taman Marga Satwa. Tapi Bapak mungkin bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak terlalu khawatir ya kalau nanti takut gitu punya hewan peliharaan terkonfirmasi COVID, apa yang harus mereka lakukan gitu. Betul. Saya mempunyai call center, saya sudah sharing kepada Mas Gani dari Kompas TV tadi. Call center di seluruh Indonesia dan mereka bisa melapor. Ya, tolong ini Kompas membantu mensosialisasikan call center kami. Kami juga punya website namanya sehatsadli.menlhk.go.id. Isinya konsultasi ya Pak berarti? Bisa konsultasi, call center langsung bisa. Semula ini call center sudah pakai untuk kalau ada konflik satwa, ada penyerahan satwa, seperti KSDA DKI ini pernah 1.000 kali. 1.000 kali report dari masyarakat, penyerahan satwa dan segala macam terkait dengan satwa liar. Nah ini saya pakai untuk masyarakat melapor tentang gejala-gejala yang dihadapi oleh hewan peliharaannya. Oke, baik. Jadi kita bekerja sama dengan Kesehatan Hewan, Mbak, dengan Direktur Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian. Oke, terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Yang jelas saudara, yang jadi simpulan kita kalau manusia bisa menularkan COVID kepada hewan peliharaan, artinya Anda harus hati-hati terapkan prokes supaya hewan peliharaan Anda tidak terpapar karena ulah Anda sendiri. Dan yang kedua, belum ada penemuan bahwa hewan bisa menularkan COVID kepada manusia. Terima kasih Pak Wiratno telah bergabung di Berita Utama. Sekali lagi selamat malam. Terima kasih, jangan lupa call center-nya Mbak. Baik, terima kasih. Sampaikan kepada masyarakat, kita bantu. Baik, terima kasih Pak.